السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam majlis talabil ilm, majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau seandainya kita akan membahas keutamaan dari majlis ilmu agama itu tentunya tidak akan ada habisnya, membahas keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, karenanya bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk bisa melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dia berkata, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Senantiasa seseorang itu dikatakan berilmu selama dia masih ingin belajar. Senantiasa seseorang itu dikatakan berilmu selama dia masih punya kemauan ingin belajar. Fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakunu. Kalau seandainya seseorang itu meninggalkan dari menuntut ilmu agama dan dia mengira bahwasanya dia sudah cukup, ilmu yang saya punya ini sudah cukup, maka dia termasuk orang-orang yang paling jahil. Termasuk orang yang paling jahil. Jadi sekali lagi jemaah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita dianugerahi keinginan untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang usulus sunnah. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman itu adalah jadi selanjutnya pembahasan kita adalah tentang iman. Dan ini betapa banyak dan sering, ya betapa sering kita mempelajari definisi iman, apa saja yang berkaitan dengan iman, selalu seperti itulah ilmu agama jemaah. Seperti itulah ilmu agama. Kalau ilmu kita ingin tetap ada pada diri kita, maka sering-seringlah untuk mudzakarah.
Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala wa ra'ahu, dia berkata, aktsirit tikrara, perbanyaklah mengulang-ulang ilmu agama, wa qallil, dan sedikitkanlah untuk menambah. Maksudnya di sini seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Seperti orang-orang menghafal Al-Quran, intinya dari menghafal Al-Quran adalah murajaah. Intinya dari menghafal Al-Quran adalah murajaah. Nah, beliau di sini mengatakan perbanyaklah mengulang, seperti mengulang-ulang hafalan Al-Quran atau mengulang-ulang ilmu agama, dan sedikitkanlah, ya, kurangilah sedikit dari menambah hafalan daripada sebelumnya akan hilang. Karenanya para ulama dahulu mengatakan seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah, dia berkata, innama yuzhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Yang menghilangkan ilmu itu hanya dua. Yang pertama adalah lupa karena lupa, dan akibat dari lupa ini adalah dosa. Kenapa kita melupakan ilmu agama? Karena dosa yang kita lakukan. Kemudian sebab yang kedua adalah tarkul mudzakarah, meninggalkan mudzakarah, yaitu mengulang-ulang ilmu agama. Mengulang dari membaca kembali apa yang sudah kita dapatkan dari majelis ilmu agama sejak kita hijrah sampai sekarang. Mungkin jarang dari kita yang mengulang kembali catatan-catatan yang kita telah catat. Ya. Itulah yang akan membuat ilmu kita hilang dari kita. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, para ulama dahulu betapa sering mereka mengulang-ulang kitab-kitab yang telah mereka baca. Ya, kitab-kitab yang telah mereka baca, yang telah mereka pelajari, bahwa walaupun mereka sudah menjadi profesor, doktor, tetap mereka mengulang-ulang. Karena pasti, ya, setiap pengulangan kita akan mendapatkan faedah yang belum kita dapatkan sebelumnya. Itu pasti, jemaah. Setiap pengulangan pasti kita akan mendapatkan faedah yang yang belum kita dapatkan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, Imam Ahmad rahimahullah di sini mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Beliau mendefinisikan iman itu adalah qaul wa amal, perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Dan ini harus diyakini oleh ahlus sunnah, jemaah. Lihat Imam Bukhari rahimahullah, beliau tidak mau meriwayatkan hadis dari seorang ulama, beliau tidak mau mengambil hadis dari seseorang kalau seseorang itu tidak mendefinisikan iman seperti definisi para ulama ahlus sunnah. Seperti ini. Iman itu adalah i'tiqad, perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Kalau seandainya ada ulama yang dia kejar hadisnya, misalnya Imam Bukhari rahimahullah, ternyata definisi iman menurut dia itu bukan seperti definisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia tinggalkan walaupun dia tadi sudah berjalan berkilo-kilo, ribuan kilo. Ya. Ini sekali lagi kenapa kitabnya Imam Bukhari itu nomor 1 setelah Al-Quran. Kama jaa fil khabari, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Hadis ini menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman seseorang yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini ada akmalul mu'minin, akmal, yang paling sempurna. Berarti iman itu ada yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna.
Ini yang ingin dijelaskan di sini, yaitu hadis ini menjelaskan dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu syu'batun wa sab'una, al-imanu syu'batun wa sab'una. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq itu membuang, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu yang terendah. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kemudian juga di sini jemaah, sebelum kita panjang lebar menjelaskan tentang iman, di sini disebutkan akhlak. Ya. Yang paling baik akhlaknya. Akhlak juga jemaah termasuk iman. Akhlak juga termasuk iman. Kemudian iman dan akhlak ini jemaah pasti saling berkaitan. Pasti saling berkaitan. Karena sekarang banyak orang-orang yang sebagian mereka tidak mau pergi ke majelis ilmu agama karena beralasan mereka yang sudah bermajelis pun akhlaknya seperti ini. Bagaimana? Ya. Banyak orang beralasan demikian. Dikit-dikit berdalil dengan akhlak. Bahkan ustadznya yang dituduh tidak berakhlak. Hanya di zaman sekarang ini yang seperti itu ya. Di zaman dahulu nggak ada yang meremehkan akhlak ustadznya. Kalau seandainya ustadznya itu kurang akhlaknya, ya, maka tentu cara memperingatkan ustadz dan muridnya itu beda. Ya, itu beda. Adapun ini babnya yang sangat panjang sekali. Ya, sekali lagi di sini iman dengan akhlak itu saling berkaitan. Kalau seorang sudah belajar tauhidnya masya Allah tapi akhlaknya masih kurang, maka tentu tauhidnya masih kurang. Walaupun dia sudah belajar sedemikian rupa, banyak seringnya belajar tauhid misalnya, tapi akhlaknya seperti itu, berarti dia belum mengamalkan tauhidnya, belum sempurna mengamalkan tauhidnya. Sekali lagi tadi akhlak termasuk iman. Ya. Misalnya sekarang ada orang sudah tamat kitab tauhid misalnya, ya, akidah tahawiyah sudah tamat misalnya, tapi dia sering menjelek-jelekkan orang lain, maksudnya dia sering menggunjing atau menggibah orang lain, menggibah orang lain, maka tentu dia belum sempurna mengamalkan tauhidnya. Ya. Tidak kita menyalahkan majelis ta'limnya atau ya majelis ta'limnya, tidak kita salahkan orangnya itu secara personnya. Ya, bukan ilmunya yang kita salahkan. Belajar nggak belajar sama aja, ngapain ke majelis ilmu misalnya. Ya. Qala Syekh Shalih Al-Syekh fi Syarh Al-Aqidah Wasithiyah inda qauli Syekhul Islam wa hum wasat. Nah, di sini sekali lagi kenapa Imam Ahmad rahimahullah mencantumkan tentang iman? Pasti di situ ada kelompok-kelompok yang mengingkarinya. Makanya perlu dibahas tentang iman ini. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling pertengahan dalam masalah iman. Fi babi af'alil ibad misalnya. Fi babi af'alillah misalnya. Dalam bab perbuatan Allah misalnya. Ahlus Sunnah itu pertengahan antara Jabriyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan tentang bab perbuatan Allah antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah mengatakan manusia itu enggak ada punya sifat keinginan, tidak ada kehendak bagi manusia itu. Jadi seperti daun yang dihembus angin,
Mau angin itu ke kiri, dia ikut ke kiri, ke kanan, ke kanan. Jadi seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini dan itu. Itu Jabariyah namanya. Ya, kelompok Jabariyah. Ini sesat. Kemudian Qadariyah. Kalau Qadariyah dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih parah lagi. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qadariyah majusu hadhil ummah. Ya, Qadariyah itu loh majusinya umat ini. Ya, parah. Kenapa dikatakan demikian? Karena seperti orang Majusi itu mengatakan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan. Yaitu orang-orang Majusi. Orang Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu perbuatan kecuali setelah terjadinya. Itu Qadariyah. Ini juga kelompok bid'ah, ya, kelompok sesat. Wa fi babi wa'idillahi, dan juga dalam bab ancaman Allah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Wa'idiyah minal Qadariyah. Dalam bab ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Murji'ah, dia mengesampingkan ancaman Allah. Kalau orang Murji'ah, ini harus tahu jemaah. Sekarang kan sedikit-sedikit Ahlussunnah pun dikatakan Murji'ah di zaman sekarang jemaah. Kalau ada masalah pemerintah, kalau dia masih membela pemerintah seperti ini misalnya, dia dikatakan Murji'ah. Ya. Dan ini sangat-sangat rentan jemaah, berbahaya. Ya. Makanya kita apalagi kalau di media sosial kan, apa yang viral ikut orang nimbrung, jangan jemaah. Ya. Apalagi masalah-masalah seperti ini, pemerintah misalnya mau melegalkan miras, ada orang yang mengkafirkannya, ya, yang tidak mengkafirkan Murji'ah katanya. Ya. Dan masalah ini adalah masalah yang, ya, penghukuman seperti itu hanya hak para ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Adapun kita jemaah, kewajiban kita terus menambah ilmu agama. Ya, jadi orang-orang Murji'ah itu adalah orang-orang yang mengesampingkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya orang yang bermaksiat sekalipun imannya tetap seperti imannya para malaikat. Ya, walaupun dia berdosa besar, imannya seperti para malaikat sempurna. Itu orang Murji'ah. Karena diambil dari kata roja, pengharapan yang sangat kuat. Ini sekalipun dia berdosa, insya Allah imannya kuat. Nah, seperti dia. Husnuzannya kuat. Wal wa'idiyah, kalau wa'idiyah dia berlebihan dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, nanti seperti khawarij. Ya, seperti khawarij. Pelaku dosa besar langsung kafir khawarij itu. Ya, pelaku dosa besar mencuri, ya. Mencuri, meninggalkan misalnya bermalas-malas dalam puasa Ramadan misalnya. Ghibah, itu pelaku dosa besar, kafir kata orang-orang Khawarij. Ya, ini semua adalah, ya, kelompok-kelompok yang sesat. Wa fi babi asma'il iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah. Dan pada bab nama-nama iman dan agama, dalam masalah iman maksudnya di sini, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Haruriyah dan Mu'tazilah. Haruriyah dan Mu'tazilah. Haruriyah ini jamaah, Haruriyah ini adalah orang-orang yang sangat ekstrim, ya, dari golongan Khawarij. Dari golongan Khawarij itu bercabang-cabang juga. Ada yang paling ekstrimnya adalah Haruriyah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat ibadahnya orang-orang Haruriyah, maka kita akan meremehkan ibadah kita sendiri. Kalau kita melihat sholat malam mereka, kita akan meremehkan sholat malam kita. Kalau kita melihat bacaan Quran mereka, kita akan meremehkan bacaan Quran kita. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun demikian adanya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari apa namanya itu? Gagang panahnya itu. Ya. Kenapa? Karena tidak masuk sampai melewati tenggorokan. Ya, tidak sampai melewati tenggorokannya. Wal Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, siapa Mu'tazilah ini jemaah? Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu antara kafir dan iman. Ya, antara kafir dan iman. Jadi kalau di dunia ini pelaku dosa besar itu antara iman dan kafir. Ya, dia tidak bisa memastikan antara iman dan kafir. Jadi ini juga termasuk kesesatan. Adapun di dunia, adapun di akhirat pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Sama seperti orang-orang Khawarij. Ya. Kalau orang Khawarij di dunia pelaku dosa besar kafir langsung. Kalau Mu'tazilah tidak. Antara kafir dan Islam, masih Islam atau tidak. Dia masih ragu. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Nah, asal muasal Mu'tazilah ini dari seorang yang namanya Wasil bin Atha. Ya. Dia meninggalkan majelis Al-Hasan Al-Basri masalah. Ya. Meninggalkan majelis Al-Hasan Al-Basri ketika ada orang bertanya tentang pelaku dosa besar, bagaimana itu? Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, pelaku dosa besar itu ya, dia berdosa tapi naqisul iman, berdosa tapi dia imannya berkurang, pelaku dosa besar. Nah, ini enggak setuju Wasil bin Atha, enggak setuju. Ya, sehingga dia buat majelis lain. Ya, keluar dari imamnya, keluar dari gurunya. Ya, buat majelis sendiri. Makanya disebut Mu'tazilah, i'tazala, menyendiri. Ya. Wa fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlussunnah juga, Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan di antara Rafidhah dan Khawarij. Orang-orang Rafidhah dan Khawarij. Kalau orang Rafidhah dia mencela ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan. Nah, wa hadhihi mas'alatun 'azimah. Jadi masalah iman jemaah, masalah yang sangat-sangat besar. Ya. Li'annaha minal masail allati awjabat al-iftiraqa wal ikhtilafa fi hadhihi al-ummah. Karena masalah ini adalah termasuk masalah yang menjadikan seorang itu terpecah belah. Ya. Makanya taftariqu ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taftariqu ummati ala, umatku akan terpecah belah ala 73 firqah, 73 golongan. Apa sebab terjadinya perpecahan ini jemaah? Sebabnya di sini adalah masalah iman. Ya, masalah iman. Itu sebabnya. Mereka terpecah belah, masalah iman. Ya. Bukan masalah fikih, ini hukumnya makruh atau tidak, enggak. Masalah iman. Ya. Itu membuat mereka terpecah belah. Jadi 73 golongan. Ya. فلما كانت هذه المسألة من المسائل المهمة فلا بد من الاهتمام بها بشيء من التفصيل مبينا ذلك بعدة فوائد هي. Ketika masalah ini termasuk masalah-masalah yang sangat penting, maka harus bagi kita untuk benar-benar perhatian dalam masalah ini. Bisyai'in minat tafsil, sedikit perincian, ya. Menjelaskan tentang iman dengan beberapa faedah berikut. Faedah yang pertama tentang iman adalah definisinya. Iman, definisi iman secara bahasa at-tasdiqul jazim. Ya. Pembenaran yang sangat pasti,
ya, pembenaran yang pasti, ya. Jadi kalau orang misalnya beriman kepada Allah, maka dia harus yakin, benar-benar yakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dalam syariat, dalam definisi syariat, iman ini ada dua, ya, definisinya. Definisi iman dalam definisi istilah atau syariat itu ada dua. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis kedua hadis Arba'in Nawawi. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Nah, kalau seandainya ada orang ketika ditanya apa itu iman, maka jawablah seperti itu. Iman itu adalah rukun iman yang enam. Kemudian definisi yang kedua, boleh juga ini, yaitu khamsununat. Khamsununat. Apa itu khamsununat? 5 kata yang diakhiri dengan nun. Ya. Ini bagaimana para ulama itu menyingkat supaya mudah dihafal. Ya. 5 kata yang diakhiri dengan nun. Apa itu? Al-i'tiqadu bil jinan. Meyakini dengan hati, jinan, nun akhirnya. Meyakini dengan hati. Qaulun bil lisan, lisan. Perkataan dengan lisan, iman itu. Kemudian al-amalu bil arkan. Al-amalu bil arkan ini yang ketiga. Mengamalkan dengan anggota badan, arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Bertambah karena taat kepada Allah Ar-Rahman. Kemudian wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Berkurang ketika seorang taat kepada setan. Nah, diakhiri nun semua. 5 kata yang diakhiri dengan nun. Ini definisi iman. Maka seorang penuntut ilmu harus menghafal ini, ya, menghafal definisi iman ini. Ya. Makanya kalau berani, kalau mau ini, tanya dulu definisi iman kalau kita mau menuntut ilmu agama. Apa sih definisi iman menurut antum ustaz? Nah, gitu misalnya. Kalau tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah, maka tinggalkan. Ya, sebagaimana Imam Bukhari rahimallahu taala. Kemudian faedah yang kedua adalah al-mukhalifuni ahli sunnati ta'ifu minhum. Orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman ada beberapa kelompok. Yang pertama Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Kemudian jemaah nama-nama kelompok ini juga harus kita kenal, jemaah. Ya, kita betapa sering membahas tauhid, membahas ini dan itu. Ya, sampai sekarang kita belum kenal Murji'ah itu apa, Qadariyah itu apa, harus kenal. Ya, harus kenal. Nah, Murji'ah Murji'ah ini ada beberapa macam. Yang pertama Murji'ah ghulat. Murji'ah ghulat. Ghulat maksudnya ekstrim. Ya, yang sangat menghulu. Siapa itu? Orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah juga disebut Murji'ah. Ya. Yaquluna anna al-imana al-ma'rifah faqat. Iman itu hanya di hati saja. Kalau kita sudah mengetahui, ya, kalau seorang itu sudah mengetahui Allah di hatinya, maka dia sudah beriman. Ya. Walazama qaulahum anna fir'auna mu'minun. Maka definisi iman seperti orang Jahmiyah ini, ya, melazimkan bahwasanya Fir'aun itu beriman. Ya, melazimkan bahwasanya Fir'aun itu beriman. Kenapa? Fir'aun itu dalam hatinya beriman, jemaah. Ya. Tidakkah kita mendengar Fir'aun itu ketika dia mau tenggelam kan? Saya beriman. Ya, di hatinya beriman. Tapi karena kesombongannya itu dia tidak mengakuinya. Ya.
Kalau kita mengatakan kalau di hati, kalau iman itu hanya di hati, maka Firaun beriman. Tentu ini sesat. Ya. Kemudian kelompok yang kedua dari Murji'ah juga, Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ini Muhammad bin Karam. Ya, Muhammad bin Karam. Ini juga termasuk kelompok yang pernah Imam Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pernah masuk di sini, kelompok Karamiyah. Ya. Pernah dia mengikuti kelompok Karamiyah, kemudian selanjutnya kan dia sampai 3 fase ya kan. Fase yang pertama ini Karamiyah, yang kedua apa ya namanya? Ada yang ingat? Yang terakhir Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang kedua Al-Asy'ari. Ya kedua Al-Asy'ari. Bukan. Allah alam lupa ya. Banyak dosa ini. Alladzina yaquluna al-iman qaulun bil lisan. Ya. Jadi Karamiyah itu mengatakan iman itu hanya di lisan saja. Iman itu hanya di lisan saja. Wa anna lam yakun wa an lam yakun ma'ahu i'tiqad wa lazama qawlahum annal munafiqina mu'minun. Ya. Kalau kita mendefinisikan iman seperti orang-orang Karamiyah mengatakan iman itu hanya di lisan saja, ya, di hati enggak ada, maka melazimkan bahwasanya orang-orang munafik itu beriman. Orang munafik itu hanya di lisan saja dia, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi Allah yang maha mengetahui isi hati mereka, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa minhum, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah murji'atul fuqaha. Ya. Jadi para ahli fikih dahulu jemaah. Para ahli fikih di sini yang termasuk Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah awalnya termasuk murji'ah fuqaha jemaah. Termasuk murji'ah fuqaha. Kenapa? Karena beliau mengeluarkan amal dari iman. Amal itu enggak termasuk iman. Tapi di akhirnya ternyata di akhirnya dia rujuk. Ya, dia rujuk. Jadi orang-orang yang mengatakan amalan itu tidak termasuk iman itu para fuqaha. Ya, para ahli fikih. Dan ini juga yang menjadi fitnah, yang difitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah, kemudian muridnya yaitu Syekh Ali Hasan rahimahullah taala. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Wasil bin Atha alladhi i'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. Nah, ya. Jadi Wasil bin Atha yang menjauhi majlisnya Hasan Al-Basri. Hina kana Al-Hasan yuqarri anna fa'il al-kabira mu'min naqisul iman. Jadi seperti tadi orang-orang Mu'tazilah itu dia adalah orang yang bimbang apakah orang pelaku dosa besar itu beriman atau tidak. Kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar beriman tapi imannya berkurang. Ya. Kalau orang Murji'ah pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Kalau orang-orang Murji'ah. Ya. Makanya orang-orang yang mengatakan saya akan memperbaiki hati saya dulu baru saya akan berjilbab misalnya dan seterusnya, itu Murji'ah. Ya. Yang berkeyakinan bahwasanya iman itu hanya di hati. Ya. Jadi hati-hati berkata demikian. Kemudian yang ketiga adalah Khawarij. Orang-orang Khawarij. Dan ini sudah kita ketahui, sudah kita jelaskan tadi di atas, bahwasanya orang-orang Khawarij adalah mereka yang mengingkari, mereka yang memberontak Imam Muslim, ya. Kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar.
Selanjutnya faedah yang ketiga, mas'alatul istisna'i fil imani wa dhawabituha. Masalah istisna. Ya, istisna. Apa itu? Istisna di sini dalam iman maksudnya adalah perkataan perkataan insyaallah saya beriman. Misalnya kalau kita ditanya, apakah kamu beriman? Insyaallah. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ya, perkataan demikian. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, merincikan masalah ini. Hukum mengatakan insyaallah saya beriman, ada 3 perincian. Yang pertama, kalau pengecualian atau ucapan insyaallah itu muncul karena ragu, ya, karena ragu dengan adanya iman kita, pokok asal iman kita, ya, maka ini haram, bahkan bisa kafir. Kalau dia ragu, dia mengatakan insyaallah saya beriman, ya, dia mengatakan demikian karena dia ragu, saya beriman atau tidak ya, nah gitu, saya muslim atau tidak, maksudnya itu kalau dia ini seperti itu, ya, maka ini haram dan bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Yang kedua, kalau istisna, yaitu ucapan insyaallah-nya itu muncul karena khawatir terjatuh dalam tazkiyatun nafs, ya, khawatir terjatuh dalam anggapan suci diri sendiri, ya, maka ini, ya, maka perbuatan seperti ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Misalnya kalau kita mengatakan, apakah kamu beriman? Misalnya kalau kita ditanya, apakah kamu beriman? Iya dong, saya beriman. Ah, gitu. Ini khawatir, ya, khawatir akan ada tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri sendiri. Makanya kita mengatakan insyaallah saya beriman. Kalau kita khawatir mengatakan langsung saya beriman, maka ucapkan insyaallah saya beriman. Misalnya sekarang ada orang puasa, ya, sudah berpuasa dia, bahkan sudah di tengah hari dia puasa. Kamu puasa enggak? Insyaallah saya puasa. Boleh enggak? Padahal dia sedang puasa. Insyaallah saya puasa. Nah, sekarang di sini jawabannya. Jika maksud istisna adalah bertabarruk, nah ini, bertabarruk dengan menyebut masyiah, kehendak Allah, ya, kita mengatakan insyaallah saya beriman, ya, agar iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertabarruk dengan nama atau masyiah Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti insyaallah saya berpuasa, dikuatkan berpuasa sampai akhir, sampai maghrib misalnya, sampai berbuka. Ya. Ada kan orang-orang yang ketika setiap ditanya insyaallah sampai dia disebut jamaah insyaallah, ya kan? Ada seperti itu. Ya, di Lombok itu sampai dia dikatakan demikian. Ya. Dan insyaallah jamaah, ya, insyaallah itu termasuk, ya, termasuk doa juga. Ya, di situ tersimpan doa agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang sekarang beranggapan kalau kita mengatakan insyaallah itu mereka ragu? Ya, karena banyaknya orang-orang yang mengatakan insyaallah dia mengingkari insyaallah-nya. Ya, padahal insyaallah itu janji. Ya, insyaallah itu janji. Sebagian para ulama mengatakan kalau dia ketika mau diundang misalnya dia mengatakan insyaallah, dia mengatakan insyaallah agar orang yang mengundang itu merasa yakin dia akan datang, padahal dari hatinya dia nggak akan datang, maka dia termasuk orang munafik. Ya, termasuk orang munafik. Ya. Jadi kalau kita memperdalami apa itu insyaallah, ya, doa apa? Ucapan insyaallah itu termasuk adalah doa, ya, termasuk doa agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sebuah amalan. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi,
Ini masih tentang iman. Nanti apa beda iman dengan Islam? Nanti apakah Islam itu bisa berkurang bertambah seperti iman? Ya, dan seterusnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.